Selamat pagi KBMSI. Gimana nih kabarnya? Lagi pada asik liburan atau malah pada sambat gara-gara ngambil semester pendek? Nah, kalau aku sih yang kedua ya. Capek banget sumpah semester pendek. Nah, seperti yang kalian tahu, Indonesia tuh sedang menghadapi kondisi baru, yaitu kondisi new normal. Jadi di kondisi new normal ini, kita tuh kayak diharuskan untuk berdampingan dengan kondisi yang seperti ini. Kita harus tetap jaga kesehatan juga, jaga kebersihan juga. Terus kalau mau keluar rumah ya, kalau penting-penting aja. Kalau misalkan keluar, kita juga tetap harus ngikutin protokol kesehatan gitu. Karena kan seperti yang kita tahu, virus corona itu belum sepenuhnya kelar di Indonesia. Jadi tetap stay safe ya guys. Sebelum dimulai, aku mau perkenalkan diri dulu nih. Nama aku Ipit dari KBMSI 2018, dan kali ini aku yang bertugas untuk membawakan Beraksi edisi 2. Yeay! Nah, kali ini kita bakal kedatangan tamu. Dia tuh KBMSI angkatan 2015, seumuran aku, seangkatan aku. Tapi dia tuh udah kerja coy, bayangin. Dia udah kerja. Jadi aku mau nanya-nanya nih ke dia, gimana sih tips dia nyimbangin antara kuliah sama kerja, apalagi dalam kondisi lagi kayak gini kan, ada corona, terus juga tiba-tiba harus new normal lagi gitu. Nah, kita langsung aja deh panggilin. Ini dia, Grinaldi dari KBMSI 2018. Halo, namaku Grinaldi Wisnu Triprasetyo dari KBMSI 2018. Yeah. Lagi udah ya? Itu. Boleh. Nah, kita tuh mau ngobrolin nih tentang new normal gitu, Gri. Tapi dari lewat sisi pandang kamu gitu. Nah, aku mau nanya-nanya dulu nih, pendapat kamu gimana nih tentang new normal ini? Ada perbedaan nggak antara new normal sama kondisi sebelumnya? Apalagi kamu sebagai anak yang kuliah dan juga kerja gitu loh. New normal itu tetap sih, kalau kayak kebijakan di kantor juga setengah WFA, setengah onsite gitu. Jadi tetap ada WFA-nya. Terus buat kuliahnya, semoga kuliahnya tetap offline, amin. Amin. Soalnya kalau online banyak tugas, males. Itu sih. Jadi mendingan datang ke kampus ya. Ya. Nah, aku mau kasih tahu sedikit dulu nih ke penonton Beraksi ini, apa sih sebenarnya new normal itu? Jadi tuh new normal itu secara definisi tuh skenario penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan juga sosial ekonomi. Jadi kayak kita berkedampingan sama si corona ini supaya roda ekonomi tetap jalan. Nah, kalau kamu sendiri, Gri, ada impact-nya banget gak sih antara kayak kemarin ada pandemi, ke kerjaan kamu, ke kuliah kamu tuh ada impact-nya banget gak? Impact-nya sih kalau di kuliah tugasnya banyak, terus jadi banyak yang nggak kerja. Kalau dari sisi kerjaan jadi kurang produktif sih kalau WFH itu sebenarnya. Terlalu banyak santainya gitu loh. Terus sama ada ya biasalah kan startup gitu pasti ada kebijakan pemotongan gaji. Waduh. Ya itu susah. Itu ini sih, itu dampak banget sih, parah. Iya. Berarti kemarin tuh begitu dikasih tahu dari kantor suruh WFA, udah pulang aja gitu, nggak ngekos Iya, lagi ya? langsung pulang. Itu faktor pentingnya kenapa aku kok pulang kampung. Iya, karena dipotong guys. Gimana Iya. cara tuh? Gimana cara makannya, Bos? Tapi kerjaannya juga jadi ngurang kan kalau WFA gini. Tetep sih, tetep. Oh, tetap. Iya. Oke deh, Enggak. langsung aja ya kita masuk ke acara utama, yaitu rapid question. Udah tahu belum apa tuh rapid question, Gri? Nggak tahu. Aku jelasin dikit deh. Rapid question ini, jadi ntar aku kayak ngasih berapa pasang pernyataan. Misalkan kayak ngekos atau ngontrak. Nah, Ya. terus kamu jawab cepet gitu, kayak ngontrak misalkan jawaban kamu itu, gitu. Oh, iya. Paham? Paham. Oke. Gas ya. Oke, langsung. Pertanyaan pertama. Kuliah daring atau kuliah offline? Kuliah offline. Yang kedua, kuliah kerja atau kuliah organisasi? Kuliah kerja. Sudah pasti sih itu ya sebenarnya. Yang ketiga, gaji kecil tapi sesuai passion kamu atau gaji gede tapi nggak sesuai passion? Gaji kecil sesuai passion. Keren. Duit bukanlah segalanya ya. Oh, men. Yang keempat, berwirausaha atau kerja di kantoran? Kerja di kantor. Oke. Yang kelima, ngerjain tugas mepet deadline atau ngerjain tugas tapi dicicil? Ngerjain tugas mepet deadline. Kebaca. Yang terakhir, Raisa atau Isyana?
Raisa. Soalnya udah suka dari dulu banget. Dikira gara-gara mamah muda gitu kan, jadi demen. Kita bakal balik lagi nih dari pertanyaan tadi pertama. Kenapa sih milih kuliah offline dibandingkan kuliah daring? Soalnya kan kalau offline itu langsung ketemuan sama dosen tuh, jadi bisa kalau nggak paham itu bisa nyuruh dosen yang ngulang. Nah kalau online kan nggak bisa tuh, tergantung ada kelas online nggak nanti gitu. Oke, langsung aja pertanyaan kedua. Kenapa pilih kuliah kerja? Soalnya kalau kuliah kerja itu satu dibayar, kedua implementasi ilmunya dapat, terus dapat ilmu-ilmu baru di perusahaan kayak gitu. Emang kamu kerja di mana sih? Boleh dong cerita tentang kerjaan kamu, kayak kamu di bagian apa, ngapain gitu. Dikit aja, dikit. Kerjanya di PT Maju Indonesia, itu di Malang itu ada satu cabang engineer semua, terus bagian mobile engineer, jadi bikin aplikasi mobile kayak Android, iOS gitu. Anjay, keren banget. Kayak kamu udah nggak perlu kuliah lagi deh. Kayak udah aja gitu, nggak usah kuliah lagi. Ya gimana ya, tuntutan. Tapi pernah ikutan organisasi itu pernah? Pernah ikut BEM sama EM. Terus gimana sih caranya kamu nyimbangin antara kuliah sama kerja kamu sekarang? Kalau di kantorku itu fleksibel jam kerjanya, jadi bisa kalau ada kuliah gitu ya disuruh kuliah dulu, nanti kalau udah selesai baru kita ngerjain kerjaan gitu. Mantap. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kenapa tadi lebih milih gaji kecil tapi sesuai passion dibandingkan gajinya gede? Kalau gaji kecil tapi sesuai passion, kerjanya itu bisa santai. Jadi nggak kayak, kan kalau nggak sesuai passion kita harus belajar lagi, terus kita harus explore lagi. Oh ya, males banget kayak gitu. Oke, selanjutnya. Kenapa lebih milih kerja di kantoran? Soalnya belum pernah wirausaha, terus sebenarnya jenjangnya di kantoran itu juga tinggi juga, kan nggak mungkin kan kita tetap stuck di satu posisi kayak tetap karyawan yang di middle gitu. Nggak tahu lagi ntar kalau udah bisa bangun usaha. Amin. Lanjut. Kenapa ngerjain tugasnya deket-deket deadline tuh? Soalnya kalau deket deadline itu kayak otak itu encer banget, jadi cepet ngerjainnya. Dipaksa ya? Iya, soalnya maksa. Berarti selama ini kalau misalnya ngerjain tugas selalu deket-deket? Wah, harus deket. Emang nggak takut ngelewat deadline atau apa gitu? Ya, pernah sih. Oke. Nah, karena ini udah mau terakhir, boleh dong kasih tips and trick gimana caranya kamu manage waktu kamu antara kerja sama kuliah. Kalau WFH sih, jadi ngerjainnya itu sekali kerja itu langsung selesai gitu satu task. Ntar ditinggal lagi ngerjain tugas kuliah gitu. Di perusahaan IT itu jadi per task gitu. Kalau ada 3 task itu 2 udah selesai, ya udah satunya bisa antar maleman gitu. Terus berarti di kerjaan sekarang ini udah berapa tahun nih? 8 bulan. Keren. Berarti sebelum kerja di tempat ini ada kerjaan lain nggak? Ini sih freelance, kalau nggak gitu kayak kontrak sama dinas pendidikan. Berarti yang kerja kantoran ini baru pertama kali ini ya? Iya, baru pertama kali. Terus gimana sih caranya awal kamu kerja? Dulu itu jadi motivasinya itu ya, kan karena di semester 3 kemarin tuh nggak terlalu banyak nih kuliahnya. Salah satu matkul itu udah privat. Nah itu jadi ya udahlah cari kerja aja biar ada pemasukan, biar bisa beli-beli sesuatu gitu. Nyarinya itu pertama itu cari yang area Malang, kalau nggak gitu yang remote. Nah itu aku nge-apply ke 3 perusahaan, keterima semua. Bukan main Bapak ini. Milihnya itu kan yang aku interview offline itu yang tempat kantorku yang sekarang kan. Nah waktu aku offline di sana itu ternyata banyak teman-teman juga. Ya udah. Iya, jadi biar ada temennya gitu ya. Iya. Berarti tuh kamu nyari-nyari dulu gitu, baru ntar nge-apply gitu. Iya. Oke. Nah, udah di ujung. Sebelum kita tutup nih beraksi ini, ada nggak pesan dan saran untuk KBMSI? Tetap kreatif aja buat bangun portofolio, sama kalau memungkinkan buat kerja aja. Pasti enak gitu. Nah, kalau cari PKL gampang banget, sumpah. Pesannya ya tetap jaga semangatnya, sama tetap kekeluargaan lah seperti biasa. Oke deh, kalau gitu. Makasih Gri atas waktunya untuk ngobrol-ngobrol ini. Sama. Makasih banyak. Dadah. Nah, jadi begitu aja tadi ngobrol-ngobrol sama Gri-nya. Kalau misalkan ada waktu luang, boleh coba-coba nyari kerjaan untuk di-apply juga. Siapa tahu dapet kan, kayak Gri tadi tuh bisa dapet 3 sekaligus. Nah, itu dia dari berita dari Beraksi kali ini. Semoga bermanfaat untuk KBMSI semua. Selanjutnya, informasi apa sih yang kamu pengen tahu buat konten Beraksi berikutnya? Langsung komen aja ya di bawah. Sampai jumpa Beraksi berikutnya. Dadah! Dadah!